Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Nagata 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas ya, ini pendapat dari seorang psikolog trader ya. Jadi kesalahan-kesalahan trader menurut Dr. Brad Steinberger, PhD. Nah, ini seorang pakar yang sudah banyak menulis buku tentang psikologi trading. Namun tentunya seperti biasanya sebelum saya mengulas ya, izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan sesuatu, menanyakan buku ya, juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, ulasan pagi kali ini saya ambil dari artikel Dr. Brad Steinberger ya, PhD, seorang trader aktif yang juga profesor dalam bidang psikologi ya, di behavioral ya, di Science at SUNY, jadi Upstate Medical University. Jadi ia juga kolumnis untuk situs MSN Money, atau kalau websitenya di www.moneycentral.com. Nah, stock, future, dan option, majalah option ya, atau option magazine ya. Ini websitenya www.stomac.com dan greatspeculation.com. Nah, bukunya yang terkenal antara lain, kalau Anda pernah baca, tentang Psychology of Trading. Ini diterbitkan pada tahun 2002 ya. Nah, berikut adalah salah satu artikel mengenai pengamatnya ya, pengamatannya terhadap sejumlah trader yang datang berkonsultasi kepada dia. Nah, ini kesan yang Dr. Brad ini sampaikan bahwa mendapatkan para trader pada umumnya membuat 3 kesalahan dasar. Ya, ini penting Anda bisa simak. Ketika mereka datang ke dia ya untuk mencari solusi psikologi, sebenarnya masalah dasarnya belum sampai ke taraf psikologi. Artinya di taraf psikologi yang serius tentunya. Karena ia juga seorang trader ya, ia pernah untung dan pernah juga rugi. Jadi dia bisa paparkan seperti berikut. Yang pertama adalah tidak mempunyai sistem trading yang valid. Ini menurut Dr. Ben ya. Ya, mereka yakin masalah yang dialami dalam trading adalah faktor psikologi, seperti tidak disiplin atau kurang sabar. Tetapi setelah Dr. Ben ajukan beberapa pertanyaannya, masalah utamanya ternyata tidak mempunyai sistem trading yang benar-benar valid. Paling tidak menurut keyakinan mereka ya, mereka gelisah dan selalu ragu ketika trading ya, karena pada dasarnya mereka tidak tahu pasti apa yang sedang dilakukan. Nah, keraguan ini timbul karena mereka mengira apakah benar sistem trading yang digunakan akan seperti yang diharapkan. Nah, keraguan yang terus-menerus ini akan menyebabkan tentunya rasa gelisah, dan apakah Anda bisa trading dengan benar dalam keadaan psikologis yang seperti demikian. Nah, ketika Dr. Ben tanya, mereka terus terang mengatakan belum pernah melakukan backtest terhadap metode atau strategi tradingnya. Nah, bagian dasar dari sistem trading tentunya. Jadi, bagaimana mungkin mereka tahu drawdown yang diharapkan jika mereka tidak tahu kehandalan sistem tradingnya untuk waktu lampau? Nah, bagaimana bisa mengharapkan sistemnya akan berjalan pada pergerakan harga real time tentunya yang saat ini? Nah, trader yang mencari solusi psikologi sementara mereka tidak menguasai metode trading yang digunakan, mengingatkan kepada dirinya, Dr. Dan, pada sepasang suami istri yang
mencari solusi psikologi karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Setelah diteliti, ternyata mereka memang tidak kompatibel satu sama lain. Jadi apa yang bisa mereka komunikasikan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi di sini tentunya menurut saya juga bahwa kita harus memiliki sistem trading yang kita sendiri sudah tahu. Seperti kalau saya menerapkan bahwa kerugian saya tidak lebih dari antara 1-3% setiap kali transaksi dari modal. Nah ini menunjukkan bahwa saya sudah tahu kalau saya mengalami kerugian kisaran seperti itu. Jadi rasa gelisah ini tentunya hilang karena kita sudah tahu akan seperti apa bila kejadian terburuk akan kita dapatkan. Yang kedua, ini penting sekali sahabat trader. Ini sering berganti-ganti metode atau cara analisa. Ini sering saya juga ulas pada video-video sebelumnya ya, bahwa kebanyakan para trader, umumnya ini pemula, ini selalu mencari sesuatu kesempurnaan, padahal kesempurnaan itu tidak ada. Nah, berganti-ganti metode ini banyak tentunya membuang waktu. Nah, kesalahan kedua yang Dr. Brand temukan adalah mencoba mengganti metode atau cara analisa sebelum tahu benar penerapan metode tersebut pada kondisi pasar yang sedang terjadi. Jika Anda mengalami hal yang demikian, maka Anda perlu membuat jurnal trading guna mengetahui metode yang paling pas. Dan kemudian Anda tidak harus menggunakan banyak metode ketika trading ya tentunya. Jadi Anda akan menjadi kurang yakin dan tegang jika berganti-ganti metode. Meskipun tujuan trading adalah memperoleh profit dalam waktu singkat, tetapi pendekatan yang ingin sekali gebrak tersebut tidak bisa diterapkan. Nah, kalau pengalaman saya sendiri sahabat trader, bahwa kita dengan berganti-ganti metode ini banyak membuang waktu untuk selalu berfokus untuk mengganti metodenya. Memang dalam perjalanan trading itu tidak selalu metode kita ini pas dengan pasar atau tidak pas dengan kenyataannya. Namun demikian harapan saya bagi sahabat trader agar Anda lebih fokus salah satu metode saja. Ini juga arahan dari Dr. Brand ya. Yang ketiga adalah selalu berpikir negatif setelah pernah mengalami kerugian. Nah, jadi Anda pernah rugi, tetapi mungkin juga pernah untung. Anda selalu ingat saat Anda rugi karena sebenarnya Anda takut rugi. Jika Anda takut rugi, pikirkan Anda tentang trading akan selalu, akhirnya berpikir tentang trading selalu negatif. Nah, kalau Anda mengalami hal ini, sebaiknya Anda beristirahat untuk tidak trading hingga ya Anda yakin bahwa kerugian adalah bagian dari permainan atau trading. Jadi seperti sering diucapkan oleh para trader besar juga seperti itu. Lakukan motivasi diri hingga Anda bisa berpikir tentang dengan positif. Selama kurang lebih 15 tahun ini, Dr. Brand selalu melakukan konseling dan menterapi pada rata-rata 130 orang atau 130 klien per tahun dengan teknik motivasi diri ya. Untuk mencegah agar tak melakukan kesalahan-kesalahan ini, mulailah dengan belajar membuat sistem trading yang handal dulu. Nah, yang terakhir ini saya juga mencoba untuk sharing ya, bahwa rugi itu adalah bagian daripada sebagian daripada trading. Artinya bahwa tidak mungkin seorang trader tidak pernah mengalami kerugian. Nah, ini perlu kita harus sepakat di sana. Nah, bagaimana caranya meminimalis atau memperkecil resiko kerugian, itu yang penting. Nah, sistem trading itu harus mencakup beberapa hal ini agar Anda bisa trading dengan tentunya tenang, juga dengan enak ya. Nah, itu pesan dari saya juga. Nah, sahabat trader, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami atas petuah-petuah dari orang-orang hebat ya, seperti tadi di atas Dr. Brand.
Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.